Baik, kita lanjutkan mata kuliah metode penelitian manajemen dan bisnis pertemuan keempat tentang kajian teori dan hipotesis. Bagian yang kedua. Pada bagian ini kita membahas tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Deskripsi teori. Deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Jumlah teori tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Semakin banyak variabel, semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Deskripsi teori berisi penjelasan tentang variabel penelitian melalui pendefinisian dan uraian lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel menjadi lebih jelas dan terarah. Teori-teori yang dideskripsikan dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Untuk menguasai teori, peneliti harus rajin membaca dan mengetahui sumber bacaan, buku teks, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Sumber bacaan yang baik harus memenuhi kriteria relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, dan analisis serta kesimpulannya. Langkah-langkah melakukan pendeskripsian teori yang baik. 1. Menetapkan variabel penelitian. Yang kedua, cari sumber bacaan yang relevan dengan variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku. Pilih topik yang relevan dengan variabel penelitian. Baca abstrak karya ilmiah di jurnal. Jika relevan, baca naskah lengkapnya. Cari definisi setiap variabel pada setiap sumber bacaan. Bandingkan satu sumber dengan sumber yang lain. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel penelitian, lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa Anda sendiri. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam tulisan dalam bahasa Anda sendiri dengan tetap mencantumkan sumber-sumber yang dikutip. Kerangka berpikir. Uma sekarang mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Pertautan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam paradigma penelitian. Jadi, paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Uma sekarang mengemukakan bahwa kerangka berpikir yang baik, variabelnya ini harus dijelaskan. Variabel yang diteliti harus dijelaskan. Kerangka berpikir harus jelas mempertautkan hubungan antar variabel yang diteliti dan teori yang digunakan. Diskusi juga harus menjelaskan apakah hubungan atau pengaruh itu positif atau negatif, simetris, kausal, atau interaktif. Kerangka berpikir perlu dinyatakan dalam bentuk diagram. Nah, ini yang paradigma penelitian. Hipotesis. Tidak semua penelitian harus ada hipotesis.
penelitian eksploratif dan deskriptif itu tidak perlu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, di mana masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan juga. Sementara karena jawaban bersifat teoritis, belum didasarkan pada data empiris. Hipotesis adalah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitian versus hipotesis statistik. Di bab 2 itu yang kita perlukan baru hipotesis statistik, hipotesis penelitian. Di bab 3 itu nanti ada hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah jawaban teoritis. Hipotesis statistik jika data diambil dari sampel. Jika data tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Hipotesis kerja versus hipotesis nol. Hipotesis kerja disusun atas dasar teori yang dipandang handal. Kalimatnya positif. Sedangkan hipotesis nol atau nihil disusun karena faktor yang disusun masih diragukan. Jadi kalimatnya negatif. Hipotesis deskriptif. Jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh, rumusan masalah, berapa daya tahan lampu pijar merek X? Seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PT Y? Bagaimana kesehatan keuangan di PT Z? Bagaimana kinerja karyawan Kementerian A? Bentuk-bentuk hipotesis terkait dengan rumusan masalah. Untuk hipotesis deskriptif, itu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh, hipotesis penelitian, daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. Itu hipotesis nolnya. Daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Itu hipotesis alternatifnya. Hipotesis statistik, HO mu sama dengan 600 atau HA mu tidak sama dengan 600. Hipotesis komparatif, jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Contoh, rumusan masalah komparatif. Bagaimana produktivitas kerja karyawan PT X jika dibandingkan dengan produktivitas kerja karyawan di PT Y? Hipotesis penelitiannya itu tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan pada PT X dan PT Y. Produktivitas karyawan PT X lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas karyawan PT Y. Produktivitas karyawan PT X lebih rendah dibandingkan produktivitas karyawan PT Y. Hipotesis penelitiannya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan pada PT X dan PT Y. Produktivitas karyawan PT X lebih tinggi dibandingkan produktivitas karyawan PT Y. Produktivitas karyawan PT X lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas karyawan PT Y. Hipotesis statistiknya H0 mu1 sama dengan mu2. HA mu1 tidak sama dengan mu2. Bisa H0-nya mu1 lebih besar dari mu2, atau alternatifnya mu1 lebih kecil dari mu2 dan H0 mu1 lebih kecil dengan mu2. Alternatifnya adalah mu1 lebih besar dari mu2. Hipotesis asosiatif itu adalah
Jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan jumlah barang yang terjual? Hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan jumlah barang yang terjual. Hipotesis statistiknya, rho sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya, rho tidak sama dengan 0. Demikian pada bagian 2 ini sudah dibahas tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Setelah sebelumnya pada bagian 1 dibahas tentang pengertian teori dan kegunaan teori dalam penelitian. Pada pertemuan 4 ini, seperti halnya pada pertemuan 3, saudara tidak diberi tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diletakkan di akhir dari slide ini. Pada pertemuan ini, saudara ditagih untuk menyediakan satu variabel terikat yang akan menjadi fokus penelitian saudara. Dua variabel bebas yang dihipotesiskan mempengaruhi variabel terikat dan satu variabel moderating. Dan dari sini saudara diminta membuat kerangka berpikir dalam bentuk paradigma penelitian. Dan ini sudah harus saudara serahkan, terutama nama-nama variabel dan paradigma penelitiannya seperti sudah digambarkan dalam pratugas 1. Itu ada X1-nya apa, X2-nya apa, X3 apa, Y-nya apa, kemudian paradigmanya seperti apa. Jadi demikian untuk pertemuan kita yang keempat ini. Tetapi jika saudara masih punya pertanyaan, silahkan saja tulis di komentar atau di forum diskusi pada online learning UHAMKA pada Olu, atau saudara bisa kemukakan di WA grup kelas. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.